Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa investasi ini hanya pro kepada pengusaha-pengusaha besar, mohon maaf, boleh kita bikin ruang khusus debat kita dalam konteks yang konstruktif. No, 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 no. Saya sedikit memberikan informasi dulu Pak Karni terkait dengan investasi kita di Indonesia. Selama setahun. Selama setahun. Pak Karni, kami masuk di BKPM, realisasi investasi pada bulan Oktober 2019 itu kurang lebih sekitar 605 triliun. Target realisasi investasi di tahun 2019 itu 792 triliun. Tapi kemudian kita kunci tutup di akhir 2019 sebesar 809 triliun. Dengan komposisi Jawa luar Jawa, Jawa itu kurang lebih sekitar 53%, luar Jawa itu 47%. PMA dan PMDN-nya, PMA-nya itu 52,3%, kemudian PMDN-nya 47,8%. Kemudian dalam proses selanjutnya kami ingin mendapatkan sebuah proses di mana dalam kurun waktu 4 tahun ada investasi mangkrak kurang lebih sekitar 708 triliun. Ini investasi mangkrak ini adalah investornya udah datang, pengusahanya sudah datang, tapi nggak bisa tereksekusi. Apa penyebabnya? Nanti saya akan kaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua Bang Karni, realisasi investasi kita dari Januari sampai dengan bulan Agustus itu kurang lebih sekitar 402,6 triliun atau sudah mencapai 49,3% dari target realisasi investasi 817 triliun di 2020. Awalnya kita punya target 886 triliun. Covid kita revisi menjadi 817. Nah, ini menarik juga Bang Karni. Kita dalam proses semester 1 itu Jawa luar Jawa itu sudah Jawa luar Jawa itu Jawanya itu kurang lebih sekitar 51,9%, luar Jawa 48,1%. PMA PMDN-nya beda tipis, beda 1%. PMDN-nya lebih tinggi daripada PMA-nya. Saya ingin mengaitkan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Pak Karni, tadi sudah disampaikan oleh komandan kami, Pak Muldoko, bahwa data objektif yang sekarang terjadi, itu ada 7 juta orang yang mencari lapangan pekerjaan yang existing. Ada 2,9 juta per tahun angkatan kerja lahir. Ada 3,5 juta karena Covid, kemudian mereka terdampar akibat PHK. Itu yang resmi. Yang tidak resmi yang kami dapat juga data dari beberapa asosiasi termasuk Kadin mengatakan 5-6 juta orang. Kalau kita totalkan hari ini negara punya anak-anak bangsa yang mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Kurang lebih Bang Karni. Pertanyaan berikut adalah mereka ini bagaimana caranya untuk mendapat lapangan pekerjaan? Apakah bisa cukup diterima jadi PNS? Apakah cukup diterima sebagai TNI Polri dan juga pegawai BUMN? Saya pikir tidak cukup Bang Karni. Maka instrumennya adalah bagaimana negara hadir berdasarkan perintah pasal 27 Undang-Undang 45 untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan selain daripada negara terkait dengan PNS dan BUMN serta TNI Polri pasti sektor swasta. Pintu masuknya adalah bagaimana ada investasi. Nah, investasi ini kondisinya saya mau kaitkan dengan 708 triliun. Kenapa 708 triliun ini gak bisa tereksekusi padahal sudah 4 tahun? Ini kita harus akui negara ini. Bahwa ego sektoral antar kementerian minta ampun ruwetnya. Dan hari ini kita mendapat peringkat nomor 1 terjelek. Negara mutar-mutar gara-gara urus izin. Apakah kita mau mendapatkan predikat itu terus? Yang kedua Bang Karni, aturan tumpang tindih antara kabupaten kota, provinsi dan pusat. Yang berikut lagi,
harga tanah yang sangat mahal. Harga tanah di Vietnam itu paling mahal 1,5 juta di kawasan industri. Di Republik kita 3,8 juta. Lama-lama ini bukan kawasan industri, tapi kawasan industri tanah. Nah, ini kondisi. Berikut juga adalah upah tenaga kerja yang mohon maaf saya harus sampaikan tingkat kenaikannya per tahun paling tertinggi di Asia Tenggara. 8,5% Bang Karni. Ini kondisi objektif. Itulah yang melahirkan kenapa tingkat kemudahan berusaha kita urutan 73 di seluruh dunia. Sekalipun ada kebaikan di 2014 itu urutan kita 120. Sekarang 73. Pertanyaan berikut, apakah 73 itu sudah bagus? Kalau mau dikaitkan dengan Vietnam, kalau mau dikaitkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, Bang Karni kita masih di bawah. Apa solusinya kira-kira untuk urusan ini? Bang Karni, pengusaha itu butuh itu kepastian, kecepatan, kemudahan, dan efisien. Nah, undang-undang yang lama ini Bang Karni, kalau kita tawaf di Mekah 7 kali, udah tahu jelas berapa menit dan berapa capeknya. Tawaf di kementerian lembaga dan Pemda mengurus izin, sampai ayam tumbuh gigi pun kadang-kadang kita nggak tahu kapan selesainya Bang Karni. Ini penting ini, biar clear ini. Saya ini mantan pengusaha Bang Karni. Bayangkan izin di Republik ini Bang Karni, saya buat gedung kecil di Mampang, saya masih ketua umum HIPMI 2017. Itu izin IMB-nya 2 tahun nggak selesai. Saya jadi kepala BKPM, baru saya tanda tangan izin sendiri, coba bayangkan. Jadi kalau saya jadi kepala BKPM nggak selesai itu izin. Contoh yang kedua, izin IPPKH. Itu kan kaitannya dengan daerah dan pusat. Itu 1 tahun 8 bulan nggak selesai izin tambang saya. Kepala BKPM ya baru bisa selesai sendiri gitu. Karena kita desak-desak agar cepat. Apa yang saya mau sampaikan Bang Karni, undang-undang ini adalah menyelesaikan kusut benang yang begitu tinggi terkait dengan ada di kementerian lembaga dan daerah. Dulu izin ini semua udah clear di kementerian lembaga. Kalau izin lokasinya nggak clear di daerah Bang Karni, jangan harap itu perusahaan bisa jalan. Itu nggak akan clear. Maka dengan undang-undang ini memangkas itu. Dan ada transparansi. Lagi mungkin lupa. Dan di balik sulitnya izin itu adalah uang yang harus disiapin. Pengusaha itu ada 2. Pengusaha hebat itu cuma 2 Bang Karni. Yang pertama adalah bagaimana mensiasati aturan. Yang kedua adalah bagaimana menaklukkan yang punya kewenangan. Cuman itu. Kalau 2 ini nggak dimiliki oleh pengusaha, dia bukan pengusaha sukses. Saya bisa menjamin itu. Dan pengusaha banyak akalnya Bang Karni. Daripada pendapatannya tidak masuk ke negara, mendingan kita giring masuk ke negara supaya baik semuanya, kira-kira begitu. Nah, undang-undang ini sebenarnya memudahkan untuk bagaimana proses percepatan, kepastian, memutus mata rantai agar realisasi investasinya ini bisa berjalan. Itu satu. Yang kedua Bang Karni, saya ingin menyampaikan juga data. Kita ini setiap pemilu, setiap pilkada, setiap pilkades, temanya adalah UMKM. UMKM terus, rasa-rasanya, saya ini kebetulan pengusaha mantan UMKM Bang Karni, omset saya pernah 60 juta. Kalau seandainya UMKM ini dibicarakan, mungkin setiap menit zikirnya juga zikir UMKM. Gitu. Nah tapi apa yang terjadi Bang Karni? 133 juta dari total tenaga kerja di Republik ini, sumbangsi terbesarnya itu UMKM, 120 juta. GDP kita 60% kontribusinya dari UMKM. Unit usaha kita 99,7% itu dari UMKM. Yang jumlahnya 64.217.000 sekian. Nol terakhirnya saya sudah tidak hafal Bang Karni. UMKM ini pada saat proses 98, ketika kita terjadi krisis ekonomi, mereka inilah yang menyelamatkan ekonomi bangsa. Defisit ekonomi kita tahun 98 itu kurang lebih sekitar 13%. Inflasi kita 88%. Cadangan devisa kita waktu itu 17 bilion US dollar. Pengusaha-pengusaha besar ini Bang Karni semua lari. Ada yang mempalitkan diri. UMKM inilah yang menjadi benteng pertahanan. Tetapi harus kita jujur mengatakan bahwa perlakuan kita kepada UMKM dengan undang-undang existing belum adil. Apa alasannya? Yang pertama, izin UMKM dulunya
Dipersamakan dengan membuat PT sama CV. Itu minimal 6-7 juta izinnya. Bangun perusahaan baru bisa, sementara orang UMKM modal 5 juta aja udah cukup. Jadi antara izin membangun perusahaan PT dengan modal UMKM itu lebih besar izinnya. Makanya dengan undang-undang ini cukup 1 lembar NIB. Nggak perlu tawaf lagi di kementerian lembaga untuk mendapatkan notifikasi. Gampang, langsung OSS, BKPM keluarkan. Malah saya sekarang lagi merumuskan untuk lebih kurang dari 3 jam lagi. Karena itu perintah Presiden. Presiden maunya cepat. Kamu jangan kerja lambat. Oh siap Pak Presiden. Kita sebagai pembantu Presiden harus aktif cepat. Yang kedua, Pak Karni, di undang-undang ini dulunya akses permodalan kita UMKM itu tidak terlalu bagus ke bank. Kenapa? Karena 53% UMKM kita ini adalah yang belum mendapatkan izin. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk akses perbankan? Makanya kredit lending kita di Republik ini supaya kita buka aja lah. Jangan kita bohong-bohong rakyat. Kredit lending, bank mengeluarkan kredit kepada rakyat ini, itu totalnya 6.000 triliun. 300 triliun itu kredit yang dibawa ke luar negeri untuk investasi. 5.700 triliun itu ada di Republik ini. Tahu nggak UMKM berapa? Nggak lebih dari 20%. Hanya 1.127 triliun, kurang lebih sekitar 18,9%. Kenapa mereka nggak bisa masuk? Karena mereka bukan UMKM formal, informal semua. Dengan undang-undang ini, maka kita formalkan mereka, kemudian kita dorong untuk mendapatkan akses perbankan. Kalau orang mau nanya bahwa ini bukan untuk rakyat, terus UMKM ini rakyat dari mana? Aku mau nanya dulu nih. Apakah kita tidak berpihak untuk rakyat kecil? Justru keberpihakan kita kepada rakyat kecil lah UMKM harus diproteksi. Yang lain Bang Karni, undang-undang dulu UMKM ini tidak dijamin bagaimana metode kerjasamanya dengan pengusaha besar. Dengan undang-undang ini, wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dan kerjasama dengan UMKM. Dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini perintah Presiden Pak. Jadi sebelum undang-undang itu BKPM udah bikin KPI duluan. Karena kita juga takut juga kan kalau perintah Presiden kita melanggar kan. Jadi kita harus straight gitu. Nah ini adalah bentuk keberpihakan Pak Karni. Yang berikut juga, UMKM kita kenapa kalah dari Korea, Jepang? Karena mereka itu punya produk, negara udah beli lewat BUMN-nya. Undang-undang dulu belum ada. Undang-undang sekarang, perintah Presiden langsung segera membeli produk-produk UMKM untuk kemudian negara hadir menjadi marketnya. Nah, itulah beberapa hal Bang Karni. Yang berikut, saya punya satu hasil survei Bang Karni ketika menjadi ketua umum HIPMI. Total jumlah mahasiswa pada 2015 Bang Karni itu 5,7 juta. Baik perguruan tinggi swasta dan negeri dari Aceh sampai Papua. Rata-rata kita tanya mereka ini profesinya mau jadi apa? 83% ingin jadi karyawan. 14% menjadi politisi sama LSM. Yang menjadi entrepreneurship itu cuma 3%. Tapi begitu ditanya mau ingin kaya, semua mau ingin kaya. Jadi antara keinginan dan pilihan ini kontraproduktif. Ini Bang Karni. Nah begitu kita tanya, kenapa mereka tidak mau jadi pengusaha? Ternyata Bang Karni salah satu jawabannya adalah mengurus izin susah. Tidak percaya diri apalagi orang seperti saya dari Papua kan. Kalau nggak ada kenalan, kalau nggak nekat Bang Karni nggak bisa masuk Jakarta. Jadi maksud saya dengan undang-undang ini adalah memberikan jawaban ruang bagi adik-adik saya yang mahasiswa yang sekarang mau selesai kuliah, itu bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mereka bisa jadi pengusaha. Bonus demografi di depan mata. 2030, 60% penduduk nasional kita adalah usia produktif. Bayangkan kalau negara tidak hadir untuk memberikan ruang kepada mereka dalam konteks regulasi yang berpihak, mau jadi apa adik-adik kita ini? Mau jadi apa generasi berikut ini? Dan saya pikir tidak ada cara lain Bang Karni. Di pasal 33 Undang-Undang 45 tentang demokrasi ekonomi, investasi yang inklusif, harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa investasi ini hanya pro kepada pengusaha-pengusaha besar, mohon maaf, boleh kita bikin ruang khusus debat kita. Dalam konteks yang konstruktif. Karena menurut saya kalau UMKM ini kita perkuat,
dengan regulasi yang cukup, itu insya Allah. Karena perintah Bapak Presiden kepada kami, dia mengatakan begini, Mas Bahlil, kamu ngurus investor jangan hanya ngurus asing. Jangan hanya urus yang besar-besar dan dalam negeri. Urus itu juga UMKM. Ternyata setelah saya cek, nggak salah. Karena memang beliau dari UMKM. Jadi hati beliau untuk UMKM itu nggak perlu diragukan sebenarnya Bang Karni. Ini kan persoalan cara memformulasikan dalam regulasi. Saya pikir begitu Bang Karni, undang-undang ini undang-undang masa depan. Baik. Undang-undang ini bukan undang-undang masa lalu. Jadi ayo kita berpikir ke depan, karena masa depan bangsa ini ada di depan kita semua.